Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewliando dari semester 4B dengan nomor induk mahasiswa 119 30 352. Di sini saya akan mereview tentang mata kuliah Hukum Konstitusi, dimulai dari pengertian dari konstitusi. Yang kedua adalah sejarah konstitusi. Yang ketiga adalah proses pembentukan dari konstitusi. Yang keempat adalah isi dari konstitusi. Yang kelima adalah nilai dari konstitusi. Dimulai dari yang pertama adalah pengertian dari konstitusi. Konstitusi adalah aturan yang paling dasar dalam bernegara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, konstitusi dapat diartikan sebagai pembimbing dan pembatas bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan. Awalnya konsep konstitusi muncul pada zaman Yunani Purba, terbukti dengan adanya huruf atau filsuf yang membahas tentang konstitusi, yaitu Plato. Dalam bukunya yang berjudul Republik karangannya tertulis kata politeia dan normoi. Kalau disamakan dengan yang ada pada zaman sekarang, politeia yaitu konstitusi dan normoi adalah undang-undang. Politeia atau konstitusi dalam buku Republik yaitu aturan main atau cita-cita suatu negara menuju ke arah yang baik dan menciptakan kemaslahatan umum. Tujuan dari konstitusi adalah untuk mengatur dan mengawasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Konstitusi berfungsi untuk menjawab semua persoalan pokok negara dan masyarakat. Yang bisa saya simpulkan dari pengertian konstitusi terdapat 3. Yang pertama adalah untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua adalah untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan itu sendiri. Yang ketiga adalah untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Yang kedua adalah sejarah dari konstitusi. Yang pertama saya akan jelaskan adalah tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama bagi membangun masyarakat Madinah yang plural, adil, dan berkeadaban. Di mata para sejarawan dan sosiolog ternama barat Robert N. Bellah, Piagam Madinah yang disusun oleh Rasulullah SAW ini dinilai sebagai konstitusi modern pada zamannya atau konstitusi pertama di dunia. Berikut adalah yang kedua, yang selanjutnya adalah proses pembentukan dari konstitusi. Yang pertama adalah terdapat 3. Yang pertama adalah given atau pemberian, itu raja memberikan kepada masyarakat suatu undang-undang dasar, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu, dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula, yaitu atau contohnya adalah Okto atau Kaisar Jepang. Yang kedua adalah on purpose, secara sengaja. Pembentukan suatu undang-undang dasar dilakukan setelah negara itu didirikan. Sebagai contoh adalah Konstitusi Amerika Serikat yang disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada 1 Maret 1781 dan disahkan pada 17 September 1987. Yang ketiga adalah dengan cara revolusi. Pemerintah baru terbentuk sebagai hasil revolusi membuat suatu undang-undang dasar yang kemudian mendapat persetujuan rakyat, atau pemerintah tersebut dapat pula mengambil cara lain, yaitu dengan mengadakan suatu musyawarah yang akan menetapkan undang-undang dasar tersebut. Sebagai contoh adalah Prancis pada tahun 1571, Uni Soviet pada tahun 1971, dan Spanyol pada tahun 1932. Yang selanjutnya adalah proses pembentukan dari konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atau kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Nah, jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constitution power, yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Untuk itu,
Di lingkungan negara-negara yang demokrasi XE atau demokrasi liberal, rakyatlah yang menentukan berlakunya suatu konstitusi. Nah, konstitusi juga yaitu kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai berguna yang diidealkan berkenan dengan negara. Konstitusi merupakan konsensus bersama atau general agreement seluruh warga negara. Selanjutnya adalah isi konstitusi. Sebuah struktur umum atau alat perlengkapan negara. Konstitusi selalu suatu negara pada umumnya membuat atau berisi tentang gagasan politik, moral, dan keagamaan serta perjuangan bangsa. Sifat konstitusi. Yang pertama, tertulis. Konstitusi tertulis berarti konstitusi yang ditulis dalam bentuk buku atau serangkaian dokumen yang digabungkan dalam bentuk buku. Ini adalah konstitusi yang secara sadar dibingkai dan diberlakukan. Yang kedua adalah tidak tertulis. Adalah satu yang tidak disusun atau disahkan oleh majelis konstituante dan bahkan tidak ditulis dalam bentuk buku. Ini ditemukan dalam beberapa charter sejarah, hukum, dan konvensi. Yang selanjutnya adalah fleksibel. Konstitusi yang fleksibel adalah satu yang dapat dengan mudah diubah. Beberapa ilmuwan politik mengajukan pandangan bahwa konstitusi yang fleksibel adalah hukum, di mana hukum konstitusional dapat diubah dengan cara yang sama seperti hukum biasa. Amandemen konstitusi disahkan dengan cara yang sama, di mana hukum bisa disahkan. Yang selanjutnya adalah kaku. Nah, konstitusi kaku adalah salah satu yang tidak dapat dengan mudah diubah. Metode amandemennya sulit untuk mengubahnya. Legislatif harus meloloskan RUU amandemen oleh mayoritas yang spesifik. Yang selanjutnya adalah berkembang. Nah, konstitusi berkembang adalah suatu yang tidak dibuat kapan saja oleh kumpulan orang atau lembaga manapun. Yang selanjutnya adalah konstitusi yang baik. Nah, konstitusi yang baik itu harus ditulis secara sistematis, harus memasukkan hukum konstitusi negara, dan menikmati supremasi, harus memiliki kemampuan untuk berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakatnya. Pengertian saya adalah nilai dari konstitusi adalah penghargaan dan pengakuan sebuah konstitusi di suatu negara yang menjalankannya. Nah, terdapat 3 nilai dalam konstitusi, yaitu nilai normatif, nominal, dan nilai semantik. Yang maksud saya materi terakhir adalah perubahan dari konstitusi. Nah, perubahan konstitusi mengingat kepada yang sebelumnya bahwa ada nilai-nilai sebuah konstitusi, ada nilai normatif, semantif, dan kemudian ada nilai yang lain. Dan nilai-nilai ini adalah berbicara tentang keberlakuan sebuah konstitusi, yang artinya ketika ada sebuah konstitusi yang tidak berlaku atau berkenan lagi, maka ada langkah selanjutnya, yaitu disebut dengan perubahan konstitusi. Nah, cara perubahan konstitusi pertama adalah dengan revolusi. Perubahan secara besar-besaran dalam sebuah negara merupakan suatu gerakan yang menghendaki perubahan total terhadap perubahan suatu negara, termasuk dengan konstitusinya. Jadi merupakan suatu sarana perubahan konstitusi. Selanjutnya adalah mendorong perubahan, perkembangan peradaban, revolusi industri, perkembangan iptek, salah satunya perkembangan teknologi, era globalisasi itu memiliki andil dan juga peran sehingga sampai kepada dilakukannya perubahan konstitusi. Sekian review dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.